Sidang Tipikor terkait pembangunan dan jasa konsultan pengawasan pembangunan sumur bor oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah kembali digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangkaraya. Persidangan kasus korupsi yang dipimpin Majelis Hakim Irfanul Hakim didampingi anggota Anwar Sakti Siregar dan Dedi Ruswandi, dibantu panitera pengganti Fitri berlangsung dengan agenda pembaca nota pembelaan penasehat hukum atas surat dakwaan dari penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Palangkaraya yang pada persidangan sebelumnya Kamis 16 Juli 2020 dibacakan langsung penuntut umum yang juga Kepala Kejaksaan Negeri Palangkaraya, J. Tadung Alo, didampingi dua orang penuntut umum lainnya. Terdakwa Arianto melalui penasehat hukumnya Advokat Rahmadi Gelentam dan Sukarlan Pahari Domas menyampaikan nota keberatan atau eksepsi yang intinya memohon kepada majelis hakim agar menyatakan surat dakwaan dari penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Palangkaraya selain bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga merupakan surat dakwaan yang disusun tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap karena tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP adalah surat dakwaan yang batal demi hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Hari ini apa, Bang? Oke, jadi yang jelas kami sudah menyampaikan eksepsi kurang lebih 30 halaman dalam perkara pidana nomor 9 Tipikor. Yang prinsipnya dalam dakwaan itu kami menemukan banyak kejanggalan, ketidakcermatan, ketidakjelasan, ketidaklengkapan. Bahkan adanya pencampur adukan antara unsur pasal 2 memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi itu seolah-olah menjadi unsur pasal 3. Padahal harusnya unsur pasal 3 dalam dakwaan itu seharusnya menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Nah, ini ada campur aduk. Kemudian kami temukan juga dua versi penghitungan kerugian keuangan negara yang saling berbeda. Yang satu didukung dengan hasil pemeriksaan BPK, yang satunya tidak sama sekali. Nah, namun karena dua-duanya tercantum dalam surat dakwaan, sehingga menimbulkan ketidakpastian. Kerugian keuangan yang mana, loss aktual loss yang mana yang menjadi pegangan penuntut umum untuk dasar menghitung kerugian keuangan negara. Nah, kemudian selain itu tidak ada bentuk perbuatan material. Perbuatan material yang dilakukan oleh terdakwa memperkaya orang lain. Justru yang muncul orang lain yang membagi-bagikan uang tanpa ada perintah dari terdakwa, tanpa ada suruhan. Loh, kok dibebankan tanggung jawabnya kepada terdakwa? Menurut penasehat hukum terdakwa Arianto, surat dakwaan penuntut umum mengandung kontradiksi antara yang satu dengan yang lainnya, terutama menyangkut kepastian atau aktual loss kerugian keuangan negara, campur aduknya uraian pasal yang didakwakan tidak adanya dasar perhitungan kerugian keuangan negara. Dalam dakwaan kedua, tidak adanya uraian yang cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan material dari terdakwa. Kekaburan peran pihak lainnya yang terkait dan seharusnya ikut bertanggung jawab, akan tetapi tidak dijadikan sebagai tersangka atau terdakwa. Usai pembacaan nota pembelaan, Majelis Hakim menunda persidangan pada Kamis 30 Juli 2020 mendatang dengan agenda mendengarkan pendapat dari penuntut umum atas nota keberatan atau eksepsi terdakwa Arianto. Dari Kota Palangkaraya, Nanang Alpani, Dayak TV mengabarkan.